Yana Mulyana dilantik menjadi Wali Kota Bandung pada Senin 18 April oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Sate. Yana Mulyana menggantikan Odet M. Daniel yang meninggal pada Desember 2021. Sebelumnya, Yana Mulyana ditunjuk sebagai PLT Wali Kota Bandung. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jabar, Syarif Abdussalam yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Syarif. Ya, selamat siang menjelang sore Tribuners dan rekan Mei. Dilaporkan hari ini bahwa Yana Mulyana dilantik menjadi Wali Kota Bandung setelah sebelumnya Yana menjabat sebagai PLT Wali Kota Bandung karena Wali Kota sebelumnya yaitu Odet Muhammad Daniel meninggal dunia di Masjid Mujahidin 10 Desember 2021 lalu. Dan sejak saat itu Yana menjadi PLT dan baru sekarang Yana akhirnya dilantik menjadi Wali Kota Bandung definitif. Beliau akan mengisi jabatan tersebut sampai September 2023. Jadi di sini statusnya sebagai Wali Kota sisa periode 2018 sampai 2023. Yana Mulyana ini dilantik oleh Ridwan Kamil dan pelantikannya sendiri dihadiri oleh pejabat jajaran dari Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung, juga ada sejumlah tokoh-tokoh di sana, tokoh masyarakat, dan di sini pun dihadiri oleh istri dari almarhum Odet M. Daniel, Siti Muntamah, yang juga merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Di dalam pemaparannya, Ridwan Kamil meminta Yana Mulyana untuk menegakkan 3 hal, yaitu integritas untuk melayani rakyat dan meningkatkan profesionalisme. Juga ada penekanan terhadap sejumlah isu mengenai COVID-19, yaitu untuk pemulihan pasca COVID-19 dan juga menjelang 2024 nanti. Kemudian Yana pun menyatakan akan melaksanakan semua arahan dari Gubernur Jawa Barat tersebut, dan Yana dalam kesempatan yang sama juga menuturkan sejumlah program-program yang akan dilanjutkan sampai masa jabatannya habis. Yana pun menyebut beberapa proyek pembangunan, diantaranya adalah pihaknya sedang menuntaskan flyover Kopo yang sekarang memasuki tahap akhir. Kemudian beliau pun menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membangun flyover yang serupa di Kira Condong Buah Batu. Kemudian ada juga untuk pembangunan moda transportasi berbasis rel dan juga untuk underpass Cibiru. Ada lagi di sini akses kilometer 149 tol Purwakarta Cileunyi. Ini semuanya tampaknya untuk mengatasi masalah kemacetan di Kota Bandung dan sekitarnya. Uniknya, pelantikan ini, di akhir pelantikan terjadi interupsi dari mungkin seorang mahasiswa ya. Dia mengacungkan map berwarna biru sampai bilang interupsi, kemudian Pak Gubernur bilang nanti ada waktunya, mungkin akan diselesaikan lebih lanjut interupsi tersebut. Namun pihak yang bersangkutan akhirnya diamankan oleh protokoler karena ya menerobos begitu saja acara pelantikan walaupun itu sudah di masa akhir pelantikannya. Setelah pelantikan, Yana dan keluarga juga melakukan ziarah di Taman Makam Pahlawan untuk mengunjungi kerabatnya di sana. Oke, sekian rekan Mei. Ya, baik. Terima kasih Syarif atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun keterangan dari Gubernur Jawa Barat. Berikut tayangan untuk Anda. Kami baru menerima surat dari Mendagri kan minggu lalu ya. Jadi memang surat itu ditunggu-tunggu. Saya baru punya waktu di hari Senin ini, dia terima itu.
dilantik Pak Haji Yana Mulyana sekarang resmi sudah menjadi Wali Kota Bandung, tidak usah pakai PLT lagi, dan bertugas sampai akhir masa jabatan di akhir tahun 2023. Di sisa waktu ini saya minta komunikasi dengan Pemprov ditingkatkan agar pembangunan di sisa masa jabatan bisa maksimal, ya, baik dengan APBD sendiri maupun APBD dukungan dari provinsi. Nah, Pak Yana sudah pengalaman sebagai wakil, sekarang jadi wali kota. Tadi saya titipkan integritas, kemudian pelayanan, profesionalisme dan komunikasi politik ya, menjaga Bandung tetap kondusif menjelang 2024 kan pasti suhu memanas, kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan dengan nasihat-nasihat tadi Bandung bisa lebih baik dan luar biasa. Setelah itu nanti pasti ada PJ dari provinsi 1 tahun sampai 3 tahun. Pak, saya tunggu arahan dari Mendagri. Kalau memang masih memungkinkan, prosedur tentu harus ditempuh dari bawah, ya, diajukan dari DPRD. Saya belum ada arahan. Yang penting satu-satu dulu level wali kotanya yang kita bereskan. Setelah itu wakil kalau memang kurang memadai. prioritas layanan apa sih Pak? Terus lainnya minta HRS dan CK dan semua pekerjaan gimana? Juga soal kesiapan tol Cisumdawu yang lagi. Ya, menjelang lebaran ini kita siaga ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.